Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Karenia Salmadila, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Imaning Tias selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kami kelompok 2 untuk memaparkan dan menjelaskan perbedaan individu dalam pembelajaran. Izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 2. Next. Yang pertama itu ada Diana Nur Septiawati Putri, yang kedua Erli Devin Dwi Septi, yang ketiga Fitriah Islamiyah, yang keempat Putri Haryanti, dan yang kelima Karnia Salmadila, saya sendiri. Next. Adapun materi yang akan kami presentasikan, yang pertama itu definisi perbedaan individu, yang kedua konsep inteligensi dan kecerdasan, ya, neuroscience dalam pendidikan. Baiklah, tak berlama-lama lagi kepada pemateri dipersilahkan. Yang pertama, ada definisi perbedaan individu. Next. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Next. Adapun macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada perbedaan kecakapan berbahasa. Perbedaan kecakapan ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. Yang ketiga, ada perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan secara motorik untuk melakukan suatu gerakan. Yang keempat, ada perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat dihambat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Next. Yang kelima ada perbedaan bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir disebut bakat. Bakat dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulus baik. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri, seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, yang peranannya sangat signifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Yang ketujuh, perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender tidak sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada istilah yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender lebih menunjuk kepada aspek psikososial dari seorang laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir ada perbedaan minat. Minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat orang melakukan sesuatu mengenai suatu hal, orang, atau suatu aktivitas. Selanjutnya, yang ke-9 ada perbedaan tingkah laku. Macam-macam perbedaan individu lainnya adalah perbedaan pada tingkah laku. Sebenarnya adalah orang memiliki tingkah laku yang positif terhadap suatu topik yang khusus, subjek, dan profesi daripada yang lainnya. Tingkah laku yang positif ini bisa dihasilkan melalui pendidikan yang diberikan, tentunya sejak masa kecil. Yang ke-10, perbedaan nilai. Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh individu. Beberapa orang menilai bahwa materi lebih penting daripada nilai moral. Ada juga yang menganggap sebaliknya, dan masih banyak lagi nilai yang dipentingkan oleh tiap orang yang berbeda.
Yang 11, perbedaan konsep diri. Perbedaan dalam konsep diri mencakup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Yang ke-12, perbedaan kebiasaan belajar. Terkadang tampak jelas bahwa sebagian orang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda dengan orang lainnya. Penyebab perbedaan individu. Adanya perbedaan individu tersebut merupakan hasil dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Apa penyebab utama yang pengaruh kepada timbulnya macam-macam perbedaan individu? Yang pertama adalah keadaan atau nature. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepada dan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, kemampuan khusus lainnya. Yang kedua, lingkungan atau environment. Lingkungan juga berperan besar, bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga next. Konsep intelijensi dan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Next. Pengertian intelijensi adalah salah satu kemampuan berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol verbal untuk memecahkan masalah dan kemampuan belajar menyesuaikan diri dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengertian intelijensi menurut Harari yang pertama ada menurut Super dan Page. Intelijensi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Yang kedua, menurut Garrett, intelijensi setidak-tidaknya mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan pengertian serta menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, menurut Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditandai dengan karakteristik dan alam yang dibawa sejak lahir. Keterbatasan kemampuan orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah ditentukan oleh bantalan pertama kali. Terlepas dari perbedaan atau pendidikan yang sama, masih ada perbedaan dalam perbedaan. Yang kedua, masing-masing dapat melakukan fungsinya, dan jika kematangan ini terkait erat dengan usia, dapat dikatakan bahwa semua manusia akan matang. Yang ketiga, pembentukan. Mereka semua situasi yang mempengaruhi kemajuan kecerdasan, pelatihan, dan pendidikan diperoleh dari sekolah pelatihan yang disengaja. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Individu manusia berinteraksi dengan dunia eksternal dan berinteraksi dengan dunia luar dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar atau beroperasi dengan mengeksplorasi. Yang terakhir, kebebasan. Kebebasan ini berarti kebebasan manusia untuk memilih metode-metode untuk menyelesaikan masalah. Silakan pilih metode, dan selesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan. Minat kebebasan ini tidak perlu merupakan kondisi kecerdasan. Macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelijensi terikat dan bebas. Intelijensi terikat adalah kecerdasan yang bekerja di bidang pengamatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penting yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, intelijensi menciptakan atau kreatif. Intelijensi menciptakan ialah kecerdasan kreatif yang menghasilkan ide-ide baru seperti kereta api, radio, listrik,
pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, intelijensi meniru atau eksekutif. Intelijensi meniru adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengikuti ide atau penemuan orang lain, baik yang diusulkan, diucapkan, atau ditulis. Next. Selanjutnya, kecerdasan majemuk. Menurut Grander menyatakan bahwa manusia tidak ada yang tidak cerdas, dalam artian suatu kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Yang pertama, Alder 2001 menyatakan kecerdasan majemuk adalah kecerdasan yang berlipat ganda. Uno tahun 2009 menyatakan bahwa kecerdasan majemuk adalah kecerdasan ganda. Effendi tahun 2005 menyatakan bahwa kecerdasan majemuk karena menggunakan serapan diartikan sebagai multi-intelijensi. Karakteristik multiple intelligency yang pertama, satu, semua kecerdasan berbeda, tetapi semuanya sama. Yang kedua, semua kecerdasan yang dimiliki orang berbeda-beda tingkatannya, tidak sama persis. Yang ketiga, ada banyak indikator kecerdasan dalam setiap kecerdasan. Yang keempat, semua pikiran yang berbeda akan bersatu untuk melakukan aktivitas manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, semua jenis kecerdasan ini ditemukan di semua budaya di seluruh dunia. Macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan dan memahami orang lain. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal, karena meliputi kemampuan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan, serta kemampuan menguasai bahasa asing. Yang kedua, kecerdasan logis matematika. Kecerdasan matematis adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan merumuskan solusi atau jalan keluar secara logis atau masuk akal untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk secara akurat atau hati-hati melihat dan mengamati dunia visual atau gambar dan spasial atau ruang. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh adalah kemampuan menggunakan tubuh kita dengan terampil untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mengapresiasi, mengamati, membedakan, mencipta, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan membaca tanda dan sinyal sosial, kemampuan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, serta kemampuan menyesuaikan metode komunikasi dengan tepat. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang dihasilkan dari pemahaman diri secara menyeluruh dalam rangka menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ke-8, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies termasuk flora dan fauna di lingkungan. Orang-orang dengan kecerdasan naturalis yang kuat tertarik pada dunia luar atau dunia binatang, dan ketertarikan ini mulai muncul lebih awal atau sejak dini. Dan yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam kaitannya dengan semua aspek keberadaan manusia, seperti makna hidup, makna kematian, nasib dunia fisik dan psikologis, dan pengalaman mendalam lainnya. Yang ketiga, neuroscience dalam pendidikan. Pengertian neuroscience. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik
terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Tujuan neuroscience adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Ruang lingkup neuroscience. Neuroscience mempelajari manusia secara utuh atau interdisiplinar. Neuroscience memiliki beberapa dimensi antara lain. Yang pertama ada seluler molekuler. Lingkup kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Lebih singkatnya, ketiganya adalah emosi dan rasio yang menjadi satu kesatuan dalam jaringan neural dari akal sehat. Hal ini tersebut memunculkan pengetahuan dan tindakan yang diakibatkannya. Yang kedua ada sistem syaraf. Sistem saraf mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual, masalah gerakan dikaji dalam sistem isotonik atau sistem kinestik, masalah pendengaran dikaji dalam sistem auditori, dan seterusnya. Yang ketiga ada neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana sistem syaraf bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, bagaimana syaraf visual, syaraf auditori, syaraf motorik memproses informasi atau materi pembelajaran secara simultan meskipun hanya salah satu yang dominan. Yang keempat ada neuroscience sosial atau socioscience. Bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain merupakan naturnya yang tersimpan secara biologis dalam otak. Next. Proses neuroscience dalam pendidikan. Otak rasional berpusat di korteks cerebri atau bagian luar otak besar yang berwarna abu-abu. Volumenya cukup besar sampai mencapai 80% dari volume seluruh otak. Besarnya volume korteks cerebri memungkinkan manusia akan menggeser perilakunya ke pusat berpikir rasional. Korteks cerebri ini terbelah menjadi otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dengan cara berpikir yang linier dan sekuensial, dan otak kanan dengan kreativitasnya akan bekerja sama untuk memahami dan memecahkan permasalahan secara holistik. Sistem pendidikan yang baik harus dapat menyediakan model pembelajaran untuk optimalisasi kedua belah pihak. Seperti telah disebut, pola pendidikan yang ada sekarang terlalu berfokus ke otak kiri. Padahal untuk menjadi pintar, otak kanan harus diberi pekerjaan seperti otak kiri dengan kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan dengan gambar dan warna. Memahami emosi dari peserta didik merupakan salah satu kunci untuk membangun motivasi belajar mereka. Jika informasi hanya dikemas dalam bentuk kata, ia hanya disimpan dalam otak kiri. Sedangkan apabila dikemas juga dalam bentuk gambar yang penuh warna, otak kanan juga akan ikut menyimpannya. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam panduan kata dan gambar akan lebih cepat terserap dan tersimpan. Next. Menuju neuroscience pendidikan atau ilmu syaraf kependidikan. Seorang profesor bidang pendidikan dari University of Oregon menyatakan bahwa selama berabad-abad
Guru, orang tua maupun orang dewasa umumnya membesarkan anak-anak mereka tanpa pengetahuan sedikit pun tentang neurobiologi. Akibatnya guru dan orang tua membesarkan atau mendidik anak mereka sesuai dengan cita-cita orang tua atau guru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hurlock yang menyatakan bahwa anak mereka cenderung meneruskan cita-cita orang tuanya. Misalnya ketika orang tua bercita-cita menjadi dokter tetapi gagal, ia berharap bahwa anaknya lah yang harus meneruskan cita-cita tersebut. Next. Implikasi perkembangan otak dalam pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama, optimalisasi kecerdasan. Pendidikan sebaiknya mengembangkan kecerdasan, bukan hafalan, yaitu melalui stimulasi otak untuk berpikir. Otak yang cerdas meningkatkan kreativitas dan daya cipta baru untuk menemukan hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan. Yang kedua, ada keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan lebih bersifat intuitif, acak, tak teratur, divergen. Otak kiri bersifat linier, teratur, dan konvergen. Pendidikan hendaknya mengembangkan kedua belahan otak itu secara seimbang. Yang ketiga, ada keseimbangan otak Ryune. Pendidikan harus mengembangkan secara seimbang fungsi otak di atas, tengah, dan bawah, atau logika, emosi, dan motorik, yang sering disebut juga head, heart, and hands. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Yang keempat, ada pengembangan motorik tangan. Stimulasi melalui motorik tangan perlu dilakukan sejak dini. Koordinasi tangan ini bersifat berkebalikan, di mana tangan kiri dikendalikan otak bagian kanan. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita melarang anak menggunakan tangan kirinya karena hal itu justru sedang mengembangkan otak kanan. Next. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran neuroscience, yaitu pertama, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana belajar dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindari terjadinya pemforsiran terhadap kerja otak. Yaitu selanjutnya kelemahannya, yaitu yang pertama, tenaga pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini atau masih baru. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memahami atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Yang keempat, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Dalam banyak hal, kajian ini merupakan psikologi klasik yang ditujukan kepada psikologi seseorang mengenai perbedaan dan kesamaan antara orang-orang. Adanya perbedaan individu tersebut tentunya merupakan hasil dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Selain mempelajari perbedaan individu, kita juga mempelajari inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol verbal untuk memecahkan masalah dan kemampuan belajar menyesuaikan diri dari pengalaman hidup sehari-hari. Inteligensi juga terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor pembawaan, kematangan, pembentukan, dan minat dan pembawaan yang keras, serta kebebasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.